Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Ibu Bandung dari Switzerland. Saat ini saya sedang berada di kota Zurich dan tentu saja saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana suasana terkini di kota Zurich. Akhir musim semi di tahun 2020 ini dan kebetulan hari ini cuaca cerah. Saya akan menaiki perahu ya atau kapal penumpang umum yang akan mengelilingi Danau Zurich. Karena di kota ini pun ada danaunya yang sangat besar atau cukup besar dengan kelilingnya kurang lebih 80 km. Nah, jadi kita bisa menaiki perahu umum tersebut dan saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana suasananya. Untuk selengkapnya silahkan diikuti videonya. Untuk menuju ke tempat di mana kita ingin menaiki perahu tersebut, jika kita menggunakan kereta ya, datang ke stasiun kereta di Zurich, maka kita pun bisa menaiki tram menuju ke Burki Platz. Jadi namanya Burki Platz ya teman-teman, itu nggak jauh. Atau juga kalau kalian suka berjalan kaki, itu pun jaraknya tidak jauh dari stasiun kereta terbesar di kota Zurich yang dibilangnya Hauptbahnhof. Beginilah suasana kota Zurich di bulan Mei tahun 2024 ini. Saya sangat beruntung, udara sangat cerah hari ini dan seperti teman-teman lihat banyak orang yang sudah duduk-duduk di luar ya. Ini merupakan juga salah satu restoran yang banyak disukai karena lokasinya berada di pinggir Sungai Limmat dan dari tempat ini tidak jauh menuju Danau Zurich. Saya akan berjalan menuju Burki Platz di mana kapal penumpang yang akan saya naiki untuk mengelilingi Danau Zurich terminalnya di sini ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini adalah Danau Zurichnya. Jadi tempatnya dekat sekali teman-teman. Kita hanya bisa berjalan kaki beberapa menit saja. Kita sudah bisa mencapai tempat yang bernama Burki Platz ini. Dan di depan sana saya sudah melihat kapal yang cukup besar, di mana timetable-nya saya akan menaiki kapal ini. Nah, ini dia Zurich Burki Platz. Tentu saja untuk sahabat yang akan menaiki kapal penumpang ini bisa membeli tiketnya langsung ke counter seperti yang kalian lihat ya, banyak orang sudah mengantri, ataupun kita bisa membelinya di mesin otomat seperti ini. Dan tentu saja kita pun bisa membeli secara online. Namun jika kalian rencananya mendadak ya dan sudah ada di kota Zurich, kalian bisa membelinya di mesin-mesin otomatis yang sudah disediakan. Nama kapalnya adalah Helvetia. Sebentar lagi kami akan boarding memasuki kapal penumpang. Tentu saja banyak macamnya teman-teman. Kebetulan saat ini adalah kapal yang tersedia untuk mengelilingi Danau Zurich, di mana kita bisa memilih ya, ada rute yang keliling selama 4 jam lebih, ataupun kalau mau yang pendek jaraknya ada juga yang hanya 1 jam. Jadi ini tergantung dari pilihan kita. Ini dalamnya dan saya akan terus berjalan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana kira-kiranya suasana di Danau Zurich. Dan ini saya sudah memasuki teras depan ya, dak dari perahunya atau kapalnya.
Tentu saja karena cuaca bagus kita bisa memilih untuk duduk di luar ataupun kita bisa duduk di dalam ya. Jadi di sini pun dilengkapi dengan restoran seperti ini teman-teman. Dan sekarang saya sudah berada di atas perahu penumpang yang bernama Helvetia. Perjalanan dari Zurich menuju kota Rapperswil yang berarti ujung dari Danau Zurich ini kurang lebih 2 jam dan 40 menit. Jadi perahunya itu stop-stop di banyak tempat teman-teman. Nah, kalian tentu bisa menikmati suasananya bagaimana ya keadaannya di akhir musim semi di Danau Zurich di negara Swiss. Sekarang perahu atau kapal yang saya tumpangi sudah melaju akan meninggalkan kota Zurich menuju kota Rapperswil. Jadi directionnya adalah dari Zurich menuju ke kota Rapperswil yang tentu saja perahu ini akan stop di banyak tempat. Makanya perjalanannya cukup akan panjang. Di depan sana adalah Großmünster. Jadi dengan 2 tower ya, gereja yang sangat terkenal di kota Zurich. Ini adalah pemandangan sekitarnya di Burgplatz di mana kapal akan meninggalkan terminal. Dan di sini pun saya akan menginformasikan kepada teman-teman kalau kota Zurich ini merupakan kota terbesar di negara Swiss. Namun di kota ini kita tidak bisa melihat bangunan pencakar langit ya. Jadi memang kotanya seperti ini teman-teman. Berbeda dengan kota-kota lainnya, kota-kota besar di dunia ya, seperti juga di Indonesia atau di Jakarta, banyak sekali gedung pencakar langit atau gedung-gedung dengan bangunan tinggi. Namun di kota Zurich sekali lagi hanya ada beberapa saja bangunan yang cukup tinggi, yang lebih dari 100 meter tingginya. Nah, selebihnya teman-teman bisa bayangkan ya, jadi suasananya tetap asri. Walaupun ini sekali lagi merupakan kota terbesar untuk negara Swiss. Jadi perjalanannya cukup memakan waktu teman-teman. Kalau kalian punya waktu mulai dari jam 10 pagi ya, bisa sampai malam hari jam 9 malam, kita hanya enjoy dari kota Zurich menuju kota Rapperswil. Karena kalau pulang pergi pakai perahu penumpang ini akan memakan waktu 5 jam, hampir 5 jam ya, 4 jam dan 45 menit. Jadi cukup lama. Dan tentu saja kita bisa stop di tempat-tempat tertentu yang teman-teman inginkan karena memang suasananya bagus. Dan sebaiknya perjalanan seperti ini dilakukan di musim yang cuacanya sudah hangat. Seperti saat ini akhir musim semi. Alangkah baiknya juga kalau musim panas ya, biasanya kalau musim panas di perahunya itu penuh ya, banyak orang, apalagi kalau hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya. Sekarang kapal yang saya tumpangi akan merapat atau stop di salah satu desa yang bernama Thalwil. Di sini pun kita bisa melihat ya, dengan sederhana ya kalau menurut saya, namun selalu on time. Jadi betul-betul kalau kita berkunjung ke negara Swiss, bukan saja hanya di kota Zurich, melainkan di tempat-tempat lainnya. Kalau kita mau berkendaraan umum, naik kendaraan umum, kita harus selalu on time.
Begini suasananya di pinggir danau yang berada di lokasi yang bernama Talwil. Jadi teman-teman, sekali lagi, kalau kita akan mengelilingi Danau Suri, perahu ini akan stop di berbagai tempat. Hanya memakan waktu beberapa menit saja. Penurunan dan penaikan penumpang ke dalam perahu itu sangat cepat sekali. Sekarang kita akan berlanjut menuju tempat selanjutnya, di mana teman-teman pun bisa menyaksikan pegunungan yang ada di belakang sana yang masih tertutup oleh salju. Di tempat ini pun tersedia kapal feri yang bisa mengangkut mobil. Jadi kalau kita berkendaraan ya di seputar Danau Suri, lantas juga terlalu tidak banyak waktu untuk mengelilingi keseluruhan danau, maka salah satu kendaraan umum atau fasilitas publik yang bisa kita pergunakan adalah kita menaiki kapal feri dengan mobil yang kita tumpangi. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.